骑士的队出。不对，神域格挡，不太一样，光之破城。什么？龙浩辰居然！刺激！要打的这场比赛太成，用这招决胜负吗？为什么纯还是？Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-162. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya kompetisi kuil tetap berlanjut, yaitu kemarin pertarungan Hanyu melawan Ketua Jiwa yang dimenangkan oleh Hanyu, dan pertarungan selanjutnya Ying-Er melawan anggota dari Istana Ajaib, dan Ying-Er bisa memenangkannya dengan menggunakan teknik domain. Dan selanjutnya pertarungan Wang Yuan melawan anggota dari Istana Jiwa juga, yang Wang Yuan bisa memenangkan pertarungan itu dengan juga menggunakan teknik domainnya. Dan pertarungan kemarin tim Fajar Cahaya ke-9 orangnya telah lolos dan hanya 1 orang saja yang gagal untuk masuk ke ronde ketiga. Dan pertarungan ronde ketiga berlanjut, yaitu pertarungan CR melawan kakeknya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan pertarungan kompetisi yang masih berlanjut, yang kali ini merupakan pertarungan antara CR melawan kakeknya. Tetapi sayangnya kakeknya CR tiba-tiba saja langsung menyerah dalam pertarungan dengan alasan kalau dirinya tidak ingin melukai cucunya sendiri. Yang perkataan ini pun seketika membuat semua orang kaget dan juga kecewa, padahal mereka ingin melihat pertarungan cucu melawan kakek. Tetapi menyerahnya kakeknya CR diterima oleh wasit pertarungan, dan pertarungan kembali berlanjut dengan kali ini Fajar Cahaya melawan Istana Jiwa, yang kali ini Ying-Er melawan neneknya. Tetapi sayangnya sama seperti sebelumnya, neneknya Ying-Er juga mengaku kekalahannya dengan alasan yang sama, yaitu ia tidak ingin melukai cucunya sendiri. Alasan dari pertarungan ini pun semakin tidak disukai oleh semua orang dan juga para penonton. Dan juga Li Zhenxiang sedikit kesal dengan keputusan ini, menganggap pertarungan kompetisi kuil tidak dianggap penting karena menyerah akibat kekeluargaan. Yang di sini pengawas pertarungan menyetujui perkataan Li Zhenxiang, yang langsung ia pun merubah aturan permainan lagi, yang dimana selanjutnya tidak ada yang boleh untuk menyerah sebelum pertarungan dimulai. Dan pertarungan kembali berlanjut, yaitu dengan Fajar Cahaya dengan kali ini melawan Istana Ajaib, yaitu Lin Xin bertarung melawan kakeknya, dan kali ini mereka sama-sama tidak menyerah karena tidak boleh lagi menyerah sebelum pertarungan dimulai. 你们就等着我拿下这一场吧，竟然是我和爷爷，兄弟们！ Dan lucunya di sini, Li Xin mengira kalau kakeknya juga akan sama seperti kakek lainnya akan menyerah kepada cucunya, yang sampai Li Xin berhayal untuk berakting nantinya bagaimana kakeknya Li Xin akan berpura-pura kalah dalam pertarungan ini demi dirinya. Dan lalu pun Li Xin bersama dengan kakeknya, mereka berdua masuk ke arena pertarungan. Tetapi kakeknya Li Xin justru terlihat ia tampak serius ingin bertarung melawan Li Xin, tidak seperti sebelumnya yang para kakek-kakek dan juga nenek-nenek sayang kepada cucunya, tetapi kakeknya Li Xin justru ingin mengetes kekuatan cucunya, dan Li Xin masih belum menyadari kalau kakeknya akan bertarung serius. 三爷动作这么慢，演戏也是难为杨兆发，到我出手。 Lalu pertarungan mereka berdua dimulai dengan kakeknya Li Xin menyerang Li Xin menggunakan bola api raksasa, yang Li Xin masih mengira kalau serangan ini merupakan akting dari kakeknya, dan Li Xin mampu menahan serangan tersebut. Sambil secara bersamaan juga Li Xin masih memikirkan bagaimana kakeknya akan berakting kalah, tetapi tanpa sepengetahuan Li Xin, kakeknya Li Xin melanjutkan serangannya dengan bola api lagi dari belakang Li Xin, mengakibatkan Li Xin tak siap dan secara terdesak mencoba untuk menahan serangan
serangan tersebut, yang untungnya serangan tersebut dapat ditahan oleh Lee Sin walaupun sampai membuat pertahanan Lee Sin hancur. Dan kali ini Lee Sin sadar kalau kakeknya tidak berniat untuk menyerah kepada dirinya, yang membuat Lee Sin merasa kesal karena kakeknya baru saja mencoba untuk membakar cucunya sendiri. Jadinya Lee Sin mulai bertarung dengan serius menggunakan serangan balik berupa api laser berwarna biru ke arah kakeknya Lee Sin, yang kakeknya Lee Sin mencoba menahannya dan terjadi peraduan sengit di antara mereka. Lee Sin meningkatkan serangannya berupa menggunakan teknik dari burung phoenix yang kali ini tampak berwarna hijau menyerang ke arah dari kakeknya Lee Sin. Kakeknya Lee Sin mencoba untuk menahan serangan tersebut, yang peraduan mereka kembali terjadi. Dan di sini kakeknya Lee Sin mengagumi kekuatan Lee Sin yang telah berkembang selama 4 tahun ini. Singkatnya, Lee Sin menggunakan teknik dari api laser birunya lagi ke arah dari kakeknya, yang serangan tersebut mampu membuat kakeknya Lee Sin terpental dan pada akhirnya menghancurkan senjata kakeknya Lee Sin. Dan di sini kakeknya Lee Sin pun akhirnya mengakui kekalahannya, dan pertarungan ini pun dimenangkan oleh Lee Sin. Kemenangan Lee Sin ini memberikan 40 poin kepada tim Fajar Cahaya, dan juga para penonton menyambut kemenangan Lee Sin dengan meriah, termasuk kakeknya Lee Sin yang bangga kepada cucunya. Dulu kakeknya Lee Sin sempat khawatir kepada Lee Sin karena tidak ingin mempelajari teknik penyerang, tetapi untungnya sekarang ia telah berubah dengan sampai sekarang telah mengalahkan dirinya dengan teknik serangannya Lee Sin. Pertarungan kembali berlanjut, yaitu tim Fajar Cahaya lagi yang akan bertarung melawan Aula Kesatria. Dan pertarungannya adalah Hao Chen melawan kakeknya sendiri, yaitu Tian Yin. Hal ini pun membuat para penonton bersemangat untuk menonton pertarungan mereka berdua karena mereka berdua sama-sama berasal dari Aula Kesatria dan juga merupakan top kesatria. Tidak hanya para penonton, Hao Chen bersama dengan penetua Tian Yin, mereka berdua juga tampak bersemangat untuk memulai pertarungan ini karena mereka berdua masing-masing yang ingin mengetes kekuatan masing-masing. Hao Chen pun memasuki mode pertempurannya, yaitu dengan berubah menjadi mode emasnya, yaitu dengan level dari kakeknya Hao Chen berada di level 9 tingkatan keempat, sedangkan Hao Chen level 9 tingkatan ketiga. Di sini Hao Chen kalah 1 tingkatan dengan kakeknya, dan pertarungan di antara mereka berdua dimulai dengan Hao Chen dan juga kakeknya yang mereka berdua beradu pedang mereka masing-masing. Peraduannya sengit terjadi di antara mereka berdua, tetapi dalam pertarungan ini hanya ada peraduan pedang saja di antara mereka tanpa adanya teknik spesial, yang membuat para penonton yang melihat pertarungan ini membuat mereka merasa kecewa karena Hao Chen dan juga kakeknya sama-sama berada di level ke-9, tetapi mereka hanya menggunakan teknik pedang dasar dalam pertarungan duel mereka, membuat pertarungan ini seperti menjadi pertarungan kelas bawah saja. Tetapi para penetua lainnya memahami kalau pertarungan ini merupakan pertarungan yang adil untuk menentukan kekuatan mereka dengan melihat teknik dasar pedang siapa yang lebih kuat. Ketua Paladin juga mengagumi kemampuan dari Hao Chen dan juga Tian Yin, yang di sini pun Ketua Paladin menyuruh kepada para pasukannya untuk menonton pertarungan ini dengan serius, untuk membuktikan teknik berpedang dasar juga merupakan sesuatu hal yang penting dalam pertempuran. Dan dalam pertarungan Hao Chen melawan kakeknya Hao Chen memberikan pujian kepada Hao Chen karena keterampilan pedangnya Hao Chen yang sangat hebat. Tetapi akhirnya pertarungan Hao Chen melawan kakeknya, mereka berdua sama-sama menggunakan teknik spesial, yaitu dengan kakeknya Hao Chen menggunakan teknik dari tebasan 3 naga. Yang serangan itu untungnya dapat ditahan oleh Hao Chen dengan kemampuan domain pelindungnya Hao Chen. Seketika pun membuat semua orang menjadi kaget karena mereka baru mengetahui Hao Chen memiliki kemampuan dari domain pelindung, ataupun sama seperti Hanyo, yang kemampuan ini seharusnya dimiliki oleh kesatria pelindung, dan Hao Chen sendiri bukan kesatria pelindung tetapi kesatria utama. Tetapi Ketua Paladin menyadari kalau Hao Chen sebenarnya telah membangkitkan kekuatan barunya ini, yaitu domain pelindung, yang
yang membuat Ho-Chen tidak hanya memiliki kemampuan kesatria utama, tetapi juga kesatria pelindung seperti Hanyu. Dan selanjutnya pertarungan sengit antara Ho-Chen melawan Tianyin tetap berlanjut, yang peraduan serangan mereka berdua membuat ledakan besar di tengah arena pertarungan. 太绝了！这角色刺激！要打的这场比赛太扯。 mengakibatkan mereka berdua sama-sama terpental, dan di saat mereka berdua sama-sama terjatuh, mereka juga mempersiapkan serangan dari niat pedang mereka masing-masing. Dan para penatua menyadari kalau serangan ini adalah untuk menentukan pemenang dalam pertarungan mereka. Setelah itu mereka berdua sama-sama melepaskan serangan pedang mereka yang terakhir. Dan terjadi peraduan semakin sengit di antara mereka yang mengakibatkan mereka sama-sama terpental. Tetapi kakeknya Ho-Chen, ia terpental lebih jauh daripada Ho-Chen hampir terjatuh dari atas arena pertempuran. Berbeda dengan Ho-Chen yang bisa mendarat dengan sempurna. Hal ini pun membuat mereka semua yang menonton mengira kalau kakeknya Ho-Chen kalah dalam pertarungan ini. Setelah itu Ho-Chen dan juga kakeknya, mereka berdua sama-sama bertemu di tengah arena pertarungan, dengan kakeknya Ho-Chen juga memberikan pujian kepada Ho-Chen dengan mengatakan kalau kakeknya Ho-Chen tidak percaya bahwasanya Ho-Chen akan bisa tumbuh menjadi sekuat ini, dan kakeknya Ho-Chen mengakui kekalahannya dan memberikan kemenangan ini kepada Ho-Chen serta berharap kepada Ho-Chen dapat memimpin aula kesatria mereka dengan baik. Ho-Chen menerima tanggung jawab tersebut serta memberikan hormat kepada kakeknya sambil mengatakan kalau dalam pertarungan ini Ho-Chen juga belajar banyak hal, dan setelah itu pun sang pengawas pertarungan memberikan kemenangan pertarungan kepada Ho-Chen. 你是爷爷的骄傲，光之晨曦火烧。Semua orang memberikan sorakan meriah kepada mereka berdua kecuali Istana Ajaib karena mereka yang ingin mencoba untuk menjadi pemenang. Dan pertarungan ini memberikan dampak yang sangat positif kepada seluruh masyarakat yang menonton pertarungan. Pengawas pertarungan menyadari tujuan mereka membuat pertarungan ini tidak hanya untuk memenuhi festival ataupun mencari ketua aliansi yang baru, tetapi untuk juga memberikan harapan baru kepada masyarakat bahwasanya pejuang manusia masih kuat, dan hal ini berhasil dengan banyak orang bersorak meriah. Selanjutnya kita mendapatkan ringkasan cerita dalam pertarungan selanjutnya. 上一名无限制造岩石铠甲的八九，司马现在以黄化状态，在短时间内找出对方进攻点。王媛媛与骑士店成建。 Yang dimana singkatnya dalam pertarungan ronde ketiga ini 9 anggota dari tim Fajar Cahaya bisa melewati setiap pertarungan mereka masing-masing, yang membuat tim Fajar Cahaya tidak ada yang gugur, dan mereka bisa masuk ke babak ronde keempat. Yang masuk ke ronde keempat adanya 34 peserta, tetapi pengawas pertarungan memberitahu di ronde keempat ini merupakan ronde habis-habisan, tidak adanya istirahat, dan pertarungan akan berhenti jika juara utama dalam kompetisi ini telah didapatkan, artinya tidak berhenti sampai selesai. Dan pertarungan ronde keempat dimulai dengan pertarungan ini tim Fajar Cahaya bertarung melawan Istana Ajaib. Yang pertarungan ini adalah Li Zhenxiang berhadapan melawan Ying Er. Hal ini pun membuat tim Fajar Cahaya cukup kaget karena ini pertama kalinya mereka berhadapan melawan ketua Li Zhenxiang, sekaligus yang menjadi musuh utama dalam kompetisi ini karena ingin sekali menang dan kekuatannya paling tinggi di antara mereka semua, yaitu level 9 tingkatan kelima. Tetapi sayangnya sebelum pertarungan mereka berdua dimulai, ceritanya bersambung dan kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, yang ceritanya diambil dari karangan manusia, tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 这是9阶骑士的对决。